Kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Halloween Kill yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang pada malam Halloween. Di awal film, terlihat seorang pria sedang berjalan sendirian di malam Halloween pada tahun 1978. Lalu ia melihat seseorang yang terbaring di tanah. Ketika didekati, pria itu mendapatkan luka di lehernya yang sangat parah. Di sisi lain, terlihat seorang polisi sedang mengejar pembunuh berantai yang menggunakan topeng putih. Namun tiba-tiba saja orang itu hilang dan disusul oleh 3 orang polisi. Karena telah kehilangan pembunuh itu, mereka mencoba untuk berpencar mencarinya. Di lain tempat, terlihat 3 orang anak kecil yang sedang membuli temannya yang bernama Lonnie. Lalu polisi menghampiri mereka, lalu menyuruh anak-anak itu untuk pulang, karena terdapat seseorang yang menggunakan topeng putih telah membunuh 3 orang pada malam itu. Kemudian, Lonnie pun pulang sendirian, namun ia terjatuh pada saat itu, dan dihampiri oleh seseorang yang menggunakan topeng putih. Lonnie pun berteriak sambil menutupi wajahnya. Tetapi orang itu menghilang, dan Lonnie dihampiri oleh 2 orang polisi yang mencari pembunuh itu. Tidak jauh dari sana, terdapat sebuah rumah yang dimiliki oleh seseorang bernama Michael Myers. Michael Myers adalah seseorang pembunuh berantai pada tahun 1963. Dan di rumah itu terjadinya pembunuhan tersebut. 2 polisi itu pun mulai masuk ke rumah itu untuk melihat keadaan di dalam. Ketika sedang berpencar, salah satu polisi melihat sebuah bekas jejak kaki di lantai. Dan ketika itu Michael Myers langsung menyerang dari belakang dengan menggunakan sebuah pisau. Polisi itu pun berteriak sambil memanggil temannya. Namun ketika polisi itu ingin menembak Michael Myers, peluru tembakan itu malah mengenai temannya yang membuatnya tewas. Pada luar rumah, terlihat Michael Myers telah dikepung oleh beberapa polisi, dan film pun dimulai. 40 tahun kemudian, tepatnya di sebuah bar, terdapat seorang bernama Tommy yang sedang bercerita mengenai pembunuhan yang terjadi pada malam Halloween tahun 1978, dan dirinya selamat setelah diserang oleh Michael Myers pada malam Halloween. Kemudian ia menunjuk orang-orang yang berhasil selamat dari kekejaman Michael Myers. Di antaranya Lindsay Wayland yang selamat ketika pengasuhnya dibunuh malam itu, Nona Marion Camber yang selamat dari penyerangan Michael Myers, dan juga Lonnie Elam yang selamat ketika bertemu tatap muka dengan Michael Myers. Di akhir ceritanya, Tommy mengajak para penonton yang hadir untuk sama-sama mencari pembunuh itu dan tidak akan membiarkan rasa takut terus menghantui kota mereka. Di lain tempat, terdapat seorang wanita yang sedang dibawa ke rumah sakit. Wanita itu mengalami luka yang sangat parah di perutnya setelah berhasil membakar Michael Myers beserta rumahnya. Ketika itu, mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi. Dan wanita itu berteriak jangan matikan api, karena di sana terdapat pembunuh berantai yang telah berhasil ia bakar. Tetapi pemadam kebakaran itu tidak mengetahuinya dan berusaha untuk memadamkan rumah yang terbakar itu. Ketika itu petugas pemadam kebakaran mencoba untuk memadamkan api, tetapi seseorang dari petugas terjatuh ke lantai bawah, sehingga membuat kerusakan pada kantung udara di bajunya. Kemudian ia meminta bantuan kepada temannya. Namun tanpa disangka bahwa terdapat seseorang di bawah sana. Orang itu bernama Michael Myers yang berhasil selamat dari kebakaran itu, lalu membunuh petugas pemadam kebakaran yang terjatuh. Ketika itu temannya datang dan mengulurkan tangannya untuk menolong temannya yang terjatuh, berharap temannya akan memegang tangannya. Tanpa disangka Michael Myers yang saat itu berada di bawah sana langsung memegang tangan pemadam kebakaran itu hingga membuatnya tewas dibunuh oleh Michael Myers. Semua pemadam kebakaran yang ada di luar pun terkejut ketika melihat Michael Myers ada di sana sambil membawa sebuah senjata lalu mendekati pemadam kebakaran.
Mereka mencoba untuk melawan Michael Myers dengan semprotan air dan juga pemotong besi. Tetapi semua itu tidak berdampak apa-apa bagi Michael Myers, sehingga membuat semua petugas itu tewas terbunuh. Pada rumah sakit, seorang ibu bernama Laurie Strode mengalami luka yang sangat parah pada perutnya akibat pertarungannya dengan Michael Myers, sehingga ia harus dioperasi untuk mengobati lukanya, sambil ditunggu oleh anaknya bernama Karen dan juga cucunya bernama Allison. Berpindah ke rumah sepasang suami istri bernama Sondra dan juga Phil yang sedang bermain drone kecil di dalam rumahnya. Lalu tiba-tiba saja drone itu jatuh karena terdapat seseorang yang ada di kamar mandi. Phil mencoba untuk masuk ke kamar mandi dan mencoba menghidupkan lampu. Kemudian terlihat Michael Myers yang langsung memecahkan lampu yang ada di kamar mandi itu. Phil yang terkejut pun langsung mengurungnya, lalu menyuruh istrinya untuk menelpon polisi. Tetapi Michael Myers berhasil menangkap Phil dan langsung membunuhnya. Sondra pun panik melihat hal itu dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi Michael Myers sudah ada di belakangnya, lalu memecahkan lampu dan menusukkan pecahan itu ke leher Sondra yang membuatnya tewas. Michael Myers juga terus menyiksa Phil di depan istrinya yang sudah sekarat. Lonnie yang sedang berada di bar pun ditelepon oleh anaknya bernama Cameron dan mengatakan bahwa ada seseorang telah diserang di taman pada malam itu, lalu menyuruh ayahnya untuk menjemput dirinya. Cameron adalah seorang pria yang ada pada awal film. Sheriff Baker datang ke lokasi tempat terjadinya pembantaian terhadap seluruh pemadam kebakaran, dan di sana para mayat pemadam kebakaran itu berserakan dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Pada acara sebuah TV, orang-orang yang ada di bar mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pembunuhan di Haddonfield yang bertepatan di sebelah rumah sepasang suami istri bernama Vanessa dan juga suaminya, sehingga mereka mencoba untuk kembali ke rumah. Namun pada saat itu, suaminya yang seorang perawat pun lupa membawa stetoskopnya dan mencoba untuk kembali ke dalam bar, lalu menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam mobil duluan. Ketika itu Vanessa berteriak setelah mengetahui bahwa ada seseorang di dalam mobil mereka dan memberitahukan hal itu kepada orang di bar. Tommy yang sudah emosi dengan perbuatan Michael Myers mengambil tongkat baseball lalu mencoba untuk mendatangi mobil itu. Tiba-tiba saja mobil itu berjalan dan menabrak sesuatu sehingga membuatnya rusak. Tetapi orang yang mengemudikan mobil itu sudah pergi dan sedang melihat dari kejauhan. Rumah Michael Myers yang sebelumnya kosong kini telah dihuni oleh dua orang kakak beradik bernama Big John dan juga Little John. Ketika itu terdengar suara bel, dan ternyata itu adalah seorang anak kecil yang sedang meminta pertolongan karena temannya tidak sengaja memakan sebuah permen yang terdapat pisau cukur berkarat di dalamnya. Tetapi itu hanya sebuah prank yang dilakukan anak-anak itu untuk merayakan Halloween. John bersaudara pun kesal dengan hal itu, lalu mengusir anak-anak yang telah mempermainkan mereka. Pada rumah sakit, Allison dan ibunya sempat diminta keterangan tentang Michael Myers, dan Allison menyangka bahwa Michael Myers telah tewas karena telah dibakar oleh mereka. Namun dugaan Allison salah dan membuatnya marah ketika mengetahui bahwa Michael Myers masih hidup. Datanglah Cameron, kekasihnya Allison, menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya ikut bersama kelompok Tommy untuk mencari Michael Myers. Ketika itu Allison ingin pergi bersama Cameron, namun ibunya menyuruhnya untuk menjaga neneknya di rumah sakit karena takut Michael Myers terus mendatanginya. Di luar rumah sakit terdapat Lonnie dan juga Tommy, lalu disusul oleh anaknya Cameron. Lalu datang sebuah mobil yang berisikan Nona Marion, Lindsay dan juga Vanessa beserta suaminya juga ikut untuk memburu atau mencari Michael Myers. Kemudian Allison datang dan ingin bergabung untuk mencari Michael Myers. Pergilah mereka mencari Michael Myers dengan menggunakan 3 mobil sambil memberitahukan orang-orang untuk tidak berada di luar rumah. Ketika itu Lindsay melihat 2 orang anak kecil sedang bermain ayunan di taman, lalu turun sendirian dan meninggalkan yang lainnya di dalam mobil. Ia menghampiri anak itu dan menyuruhnya untuk pulang. Namun dari kejauhan terdapat Michael Myers dengan membawa sebuah pisau yang berlumuran darah dan langsung menyerang mobil Lindsay.
Mereka pun tewas sehingga menyisakan Lindsay sendirian dan mencoba untuk melawan Michael Myers. Namun Lindsay hampir saja terbunuh dan ia berhasil melarikan diri ketika mencoba untuk membuka topeng yang dipakai oleh Michael Myers. Pada rumah sakit, Karen menghampiri ibunya sendiri dan mendapatkan sebuah surat dari Allison bahwa ia pergi untuk mencari Michael Myers. Ketika itu, Karen sempat berbohong kepada ibunya bahwa Michael Myers telah tewas. Hal itu dilakukannya untuk membuat kondisi ibunya agar lebih baik. Saat bersamaan, terdapat pasien lainnya yang menjadi korban Michael Myers, yaitu Frank, seorang obscene yang pada saat itu berhasil diselamatkan oleh Cameron. Lonnie, Cameron, dan Allison pun bertemu dengan mobil Tommy. Lalu Tommy menghampiri mereka dan mengatakan bahwa itu mobil Lindsay. Terdapat banyak darah di mobil itu, tetapi tidak ditemukan satu jasad pun di sana. Lalu mereka pun turun dan beranggapan bahwa Michael Myers masih berada di tempat itu. Semua jasad itu akhirnya ditemukan dengan kondisi berlumuran darah dan juga memakai topeng Halloween. Dari kejauhan, Allison melihat Lindsay yang terbaring di tanah. Untungnya ia masih hidup dan mengatakan bahwa Michael Myers berkeliaran di luar sana. Tommy pun membawa Lindsay ke rumah sakit dan mengajak seluruh orang yang ada di rumah sakit itu untuk bekerja sama mencari Michael Myers dan membunuhnya. Ketika itu, Tommy masuk ke ruangan Laurie Strode dan memberitahukan bahwa Michael Myers masih hidup. Tetapi ia berjanji akan mencari Michael Myers karena Laurie telah menyelamatkan nyawanya pada 40 tahun yang lalu. Laurie mencoba untuk memaksakan diri untuk mencari Michael Myers dengan menyuntikkan obat pereda nyeri dan mengambil pisau yang ia gunakan ketika melawan Michael Myers. Tetapi anaknya mencoba untuk menenangkannya. Pada rumah John bersaudara, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu dan mereka menyangka bahwa itu adalah anak-anak. Tetapi setelah dilihat, tidak satupun orang yang ada di luar. Kemudian, Little John mendengarkan bahwa terdapat seseorang di rumah itu, dan itu bukan anak-anak. Lalu mereka mengambil pisau untuk melihatnya. Ketika itu, Little John mencoba mencari orang itu di lantai 2. Dan tiba-tiba saja Michael Myers datang dari belakang, lalu menusuknya dengan sebuah pisau. Ia pun berteriak. Little John yang mendengarkannya langsung menuju ke lantai 2 dan ia melihat bahwa Big John telah tewas dengan luka tusukan pada badan dan lehernya. Lalu Little John pun ikut terbunuh pada saat itu. Pada rumah sakit terjadi kepadatan karena disebabkan oleh keluarga korban Michael Myers terus berdatangan di sana. Kemudian terlihat seorang bapak tua yang diduga sebagai Michael Myers. Hal itu pun disebabkan karena bapak tua itu muncul di televisi saat terjadi pembunuhan. Ia pun menjadi incaran orang-orang yang berada di sana. Namun ketika Laurie dan anaknya melihat wajah bapak tua itu, ia mengatakan kepada orang-orang bahwa dirinya bukanlah Michael Myers, karena Laurie sudah pernah melihat wajah asli dari Michael Myers. Tetapi usaha Laurie untuk memberitahukan hal itu tidak didengar oleh orang-orang, sehingga Karen berusaha untuk menyelamatkan bapak tua itu dengan menyusul dan mengunci pada sebuah ruangan. Karena merasa bahwa dirinya dikejar oleh orang-orang, bapak tua itu mencoba bunuh diri dengan melompat dari jendela, sehingga membuatnya tewas. Kemudian polisi menetapkan bahwa dia bukanlah Michael Myers dan ia telah membuat semua orang di sana menjadi monster. Lonnie, Cameron, dan juga Allison yang masih terus mencari Michael Myers berhenti sejenak dan Lonnie melihatkan sebuah peta lalu membuat analisis bahwa Michael Myers membunuh seseorang yang mengarah ke rumah masa kecilnya. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk mendatangi rumah lama Michael Myers. Setelah sampai di sana, Lonnie mencoba untuk turun dan masuk sendirian ke dalam rumah Michael Myers, lalu menyuruh Cameron dan Allison untuk menunggu di dalam mobil. Ketika itu terdengar sebuah suara dari dalam rumah. Cameron dan Allison pun mencoba untuk menyusul Lonnie. Sesampainya di dalam, mereka tidak melihat lagi dan hanya menemukan jasad Big John bersama Little John di kamar tidur. Ketika itu, Cameron mencoba untuk mencari Michael Myers dan ia menemukan tetesan darah dari atas rumah. Lalu melihat jasad ayahnya, Lonnie, telah tewas di sana. Lalu muncullah Michael Myers yang langsung menyerangnya, menusuk perutnya beberapa kali.
Mendengarkan teriakan Cameron, Allison datang dengan membawa sebuah senjata untuk melawan Michelmeier. Namun Michelmeier berhasil melumpuhkannya dengan cara menjatuhkan Allison dari tangga. Ketika itu Allison mencoba untuk menolong Cameron dengan cara menantang Michelmeier. Tetapi Michelmeier malah mematahkan leher Cameron sehingga membuatnya tewas. Perkelahian pun antara Michelmeier dan Allison pun terjadi. Ketika itu Karen datang dan berhasil menusukkan senjata yang ia bawa ke tubuhnya Michelmeier, lalu melepaskan topeng yang selalu dipakai oleh Michelmeier. Karen pun berlari sambil membawa topeng milik Michelmeier dan meletakkan topeng itu di tengah jalan. Ketika Michelmeier ingin mengambilnya, semua orang di rumah sakit pada saat itu datang ke sana dan berhasil mengepung Michelmeier dengan membawa berbagai senjata. Namun Michelmeier tetap mengambil dan memakai topengnya. Semua orang yang ada di sana lalu memukul Michelmeier tanpa ampun karena orang yang meneror mereka selama 40 tahun telah berhasil ditangkap, dan Karen pun menusukkan pisau ke punggungnya Michelmeier sehingga membuatnya tewas. Tommy yang ada di sana mengatakan kepada Karen bahwa mereka bisa mengatasi jasad Michelmeier, dan Karen pun menghampiri anaknya yang ada di rumah Michelmeier. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja Michelmeier bangkit kembali dan membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk Tommy yang berhasil terbunuh olehnya. Karen yang berada di rumah Michelmeier tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat Michelmeier terbunuh. Ia menyangka bahwa Michelmeier telah tewas. Tetapi ketika ia naik ke lantai 2, Michelmeier datang dari belakang dan menusuk Karen beberapa kali, sehingga membuatnya tewas di sana. Dan film pun selesai.